Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share 4 resiko terberat jika kita telat bayar atau gagal bayar di Akulaku. Nah, video ini saya buat karena banyak sekali kemarin yang bertanya di kolom komentar, Bang, resikonya apa jika kita telat bayar Akulaku? Nah, di sini saya akan bahas tuntas ya teman-teman. Langsung saja untuk resiko pertama, teman-teman akan kena bunga dan denda yang besar sekali. Nah, untuk bunganya teman-teman lihat saja di Playstore ada penjelasan tentang bunga di aplikasi Akulaku. Nah, ini bunganya setiap bulan 0,6% dari pokok pinjaman, suku bunga tahunan maksimal 30% sudah termasuk biaya bulanan dan biaya admin bulanan. Nah, contohnya jika teman-teman punya pinjaman 2 juta dengan tenor 6 bulan, maka biaya bunga bulanan yang dikenakan adalah 0,6% dari pokok pinjaman. Dan biaya admin bulanan yang dikenakan adalah 1% dari pokok pinjaman. Maka tagihan bulanan yang harus dibayar adalah 365.333.000. Nah, total dari pembayarannya 2.192.000. Jadi selama 6 bulan kita memberi ke Akulaku Rp192.000. Nah, itu adalah bunga. Jika teman-teman masih bingung bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, terus untuk dendanya juga sangat besar sekali. Nah, untuk dendanya itu 7 hari sekali teman-teman, 7 hari sekali 0,2% ya per hari, jadi sangat besar sekali. Nah, itulah resiko yang pertama. Untuk resiko yang kedua, teman-teman akan diteror oleh customer service Akulaku. Ini biasanya sehari 3 kali ya teman-teman. Biasanya 3 hari sebelum hari pembayaran sudah diingatkan oleh Akulaku melalui customer service-nya. Teman-teman akan ditelepon terus-menerus, itu biasanya robot juga, manusia juga. Jadi teman-teman kalau merasa terganggu bisa diabaikan saja, itu tidak berpengaruh apa-apa ya teman-teman. Nah, setelah sampai sini ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Nah, untuk resiko yang ketiga, teman-teman akan didatangi oleh debt collector. Nah, untuk yang ini ada penjelasan khusus ya teman-teman. Teman-teman misal nggak bayar selama 30 hari, data teman-teman akan dikumpulkan ke satu server ya teman-teman. Nah, di server itu teman-teman akan diseleksi apakah pinjaman teman-teman besar dan domisili teman-teman ada di kota. Nah, untuk yang pinjamannya kecil misalnya 500.000 ke bawah dan domisilinya di daerah pedesaan, itu biasanya tidak akan ditagih oleh Akulaku ya teman-teman, sangat jarang sekali. Nah, tapi untuk yang punya pinjaman besar misalnya 2 juta, 3 juta, atau 10 juta dan tinggal di daerah perkotaan, itu otomatis akan didatangi oleh debt collector door to door ya. Jadi langsung nyamperin ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati, teman-teman harus tahu dulu teman-teman punya pinjaman besar atau kecil, tinggal di kota atau di desa. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar apakah teman-teman punya pinjaman besar atau domisilinya di mana. Nanti saya akan coba cari datanya ya teman-teman. Saya ada satu server khusus yang tahu keberadaan debt collector, jadi itu saya bisa tahu di mana dan kapan debt collector akan datang. Sekitar 2 bulan sampai 3 bulan jika teman-teman nggak bayar akan langsung didatangi debt collector ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu ada resiko yang ketiga. Untuk resiko yang keempat, teman-teman akan kena BI checking. Nah, untuk BI checking ini sangat bahaya sekali ya teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa pinjam lagi di bank swasta atau nasional ataupun pinjaman online seluruh Indonesia yang legal ya. Kalau yang ilegal itu nggak pakai BI checking. Jadi teman-teman coba saja, jika teman-teman sudah kena BI checking, coba saja untuk pinjam di ilegal, tapi nggak usah dibayar karena ilegal itu termasuk ranah penipuan. Bunganya sangat besar, dendanya besar, dan 7 hari sudah ada tagihan ya. Jadi sangat mencekik sekali buat teman-teman yang ingin uang cepat tapi nggak bisa karena pinjaman ilegal itu sangat amat berbahaya. Jadi tidak saya sarankan untuk pinjam di yang ilegal. Coba saja untuk yang legal dulu. Kalau mentok nggak bisa, coba saja dengan ilegal. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman perhatikan ya. Misalnya teman-teman harus pakai HP yang fresh, tidak boleh pakai HP yang baru, nanti akan disadap kontaknya dan teman-teman akan diteror terus-terusan oleh pinjol ilegal. Nah, kalau sudah kena BI checking, teman-teman nggak akan bisa lagi untuk melakukan pinjaman dimanapun ya teman. Dan ini proses pemutihannya sangat lama sekali ya, sekitar 5-6 tahun baru data teman-teman bisa bersih lagi dari nol. Saya juga pernah mengalaminya. Saya pernah gagal bayar di BRI selama 3 bulan tapi sudah saya lunasi, dan saya coba
ajukan pinjaman di BNI nggak bisa ya teman, karena saya sudah tercatat punya data busuk di BRI ya teman, dan 5 tahun berikutnya saya coba lagi ternyata bisa pinjam di Akulaku, Kredivo atau yang lainnya langsung ACC cepat sekali. Nah, saya juga buatkan video rekomendasi aplikasi-aplikasi pinjaman online yang bisa teman coba untuk bisa melakukan pinjaman. Bisa coba saja klik link di atas langsung masuk ke videonya. Nah, itu saja pembahasan saya tentang 4 resiko telat bayar Akulaku. Semoga bisa membantu buat yang masih bingung tentang resiko-resiko yang akan diambil jika telat bayar di Akulaku. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.